Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, guys. Kali ini ada pembahasan menarik lagi nih, terkait gubernur kita, Bapak Aing KDM Kang Deddy Mulyadi. Terkait program beliau yang selalu tentunya dapat kritikan dari orang-orang yang tentunya nggak suka mungkin ya dengan program-program beliau. Nah, salah satunya ini ada video dari Bupati Bandung ya, yang secara halus itu menyampaikan bahwa beliau nggak suka dengan programnya Kang Deddy Mulyadi, yaitu program barak militer itu. Yuk kita lihat videonya langsung. Yang paling penting perlu saya sampaikan Pak Gubernur dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwa kami sudah melakukan langkah-langkah dan upaya dalam rangka implementasi kegiatan MTQH. Tentunya Kabupaten Bandung ada 3 muatan lokal yang sudah kita lakukan. Pertama, untuk anak sekolah TK, SD, SMP sesuai dengan kewenangannya, bahwa diwajibkan untuk mempelajari pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan juga yang kedua, melaksanakan pendidikan bahasa Sunda. Dan yang ketiga, mengaji dan menghafal Al-Quran, sehingga guru ngaji hadir ke sekolah. Dan tentunya guru ngaji pun sudah diberikan insentif setiap bulannya sebanyak 109 miliar per tahun. Dan tentunya kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung, dan mohon untuk bisa dijadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya jadi menurut beliau harapan dan kebanggaan daripada dikirim ke barak anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Atur nuhun, ada program yaitu mengaji pada maghrib. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Itu lebih efisien, beliau lebih efektif, lebih efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita komentari, kita lihat alhamdulillah keseluruhannya dulu. Wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh peserta musabaqah tilawatil Quran dan hadis yang lama mengaji di masjid, mengaji di pesantren, berguru di LPTQ, memasuki babak kualifikasi ikut musabaqah di tingkat desa, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, dan hari ini di tingkat provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas ketekunannya mengaji, membaca Al-Quran, memasukkan dalam relung hati yang paling dalam, sehingga Al-Quran itu nanti menjadi indera keenam dalam setiap manusia yang beriman dan beramal saleh. Pada malam hari ini saya mengucapkan terima kasih juga dan rasa syukur dari Ciwidey, Kabupaten Bandung yang kebun tehnya banyak dibabadin. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali hijau, karena Quran mengajarkan hijau. Dan saya lihat Kabupaten Bandung juga bajunya hijau, makanya alamnya tidak boleh berubah, harus tetap hijau. Karena dari alam yang hijau akan mengalir air yang jernih dan putih. Saya ucapkan terima kasih. Dan nanti keajudan saya tadi sudah membaca Quran dengan baik, saya nanti nitip 50 juta. Karena untuk mencapai tingkatan itu lama. Tapi kalau yang tadi ngaji tadi adalah Bupati Kabupaten Bandung, saya kasih 100. Bupati Bandung Dadang Supriyatna punya program. Oke, kita pause dulu ya sebelum lanjut ke video selanjutnya. Jadi secara halus ya, Bupati Bandung, bahwa Bupati Bandung ada program yaitu ngaji setelah maghrib, dan menurut beliau mungkin itu lebih efektif ya. Tapi menurut saya nih ya Pak ya, ngaji setelah maghrib itu bukan lagi solusi untuk khusus anak-anak nakal ya, karena di sini
orang yang ke barak itu khusus anak-anak yang nakal, yang emang udah orang tuanya itu nggak bisa nanganin lagi gitu. Jadi itu atas persetujuan orang tuanya, makanya orang tuanya nggak bisa lagi nanganin anak bandel ini, makanya dititipkan di barak. Seperti itu dulu ya Pak ya, jadi tolong dipahami. Kalau solusinya adalah mengaji setelah maghrib, pertanyaannya, anak nakal mana yang udah nggak bisa diarahin oleh orang tuanya, yang mau ngaji setelah maghrib? Apa mungkin ini kayak programnya Gubernur DKI itu? Ada sholawatan gitu ya, terus perpustakaan, itu tuh nggak jauh beda kayak gitu ya. Apa mungkin anak bandel tuh mau seperti itu ya? Jadi mengaji setelah maghrib itu bagi kita itu udah suatu hal yang kewajiban. Jadi itu udah biasa gitu ya, udah umum dilakukan oleh semua anak-anak muslim gitu. Itu udah biasa dari zaman dulu ya. Perlu Bapak tahu, itu zaman dulu tuh udah emang gitu. Yang di sini yang jadi permasalahannya adalah itu anak-anak udah bandel ya, itu anak-anak bandel yang udah nggak bisa diurus oleh kedua orang tuanya, makanya kedua orang tuanya itu nitipin di barak. Seperti itu dulu ya Pak ya. Kita lanjut videonya. Mengaji maghrib nyata merenang program, nyata anak-anak senang ngaraji pas maghrib di imah atau di masjid. Sebenarnya Dadang Supriyatna mah geus punya program nyata geus berjalan kurang lebih 2 tahunnya. Eta program anak mengaji di sekolah, di SD jeung di SMP. Emang halus eta program. Emang bagus. Lamun dek naon Tapi itu ngabandingkeunana jeung program barak itu militer, bukan program khusus untuk anak bandel ya, mengaji seperti itu. Program barak militer karena dari dulu kita itu udah ngaji. Emang selalu ada pro kontra, tapi cek urang gitu. Pada maghrib tuh anak-anak muslim itu emang udah ngaji. Mulyadi jeung program mengaji Dadang Supriyatna esensina beda, substansina oge beda. Penanganan masalah oge, pemecahan masalah oge beda. Sebab kieu kalau lobanana program mengaji maghrib boh di lemur, boh di masjid, boh di imah eta mencakupna menjangkauna ngan usia biasana di bawah rata-rata usia 13 tahun. Sabab ieu sim kuring selaku guru ngajinya boh di imah, boh di masjid, boh di sekolah SMP oge kuring ngiluan program guru ngaji. Rata-rata anak nu ngaji di lemur nama nganyambet sa SD, keluar SD areureun ngaji. Sedengkeun kenakalan remaja kalau loba anak usiana di atas 13 tahun gitunya, pas nincak usia remaja ka dewasa loba. Makanya itu kalau menurut aku henteu sinkron gitunya mun pemecalahan masalahna. Iya emang budak nakal ku program ngaji anu leuwih alus, nu leuwih sinkron cek urang gitunya, jeung ningali anu buktina gitunya alus keneh program budak nakal mah ka barak militer gitunya. Jadi program bupati bener eta alus geus berjalan ngan ke pemecahan masalah budak nakal mah cep sim kuring emang sinkron lah, dia tepat nyambung. Provinsi Jawa Barat yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau madrasah Maghrib mengaji. Jadi begini ya, buat Bupati Bandung yang mempunyai program sendiri dengan adanya anak yang berkelakuan kurang baik tidak disimpan di barak militer, tapi dia mempunyai program setelah maghrib dia harus ngaji di rumah ataupun di madrasah. Itu bukan solusi yang baik menurut saya. Jangankan untuk ngaji, diam di rumah pun juga belum tentu bisa ya. Kenapa Bapak Gubernur KDM mempunyai program seperti itu? Karena orang tuanya sudah tidak bisa mengarahkan anaknya. Iya, jangankan masalahnya untuk mengaji itu. setelah maghrib, untuk diam saja anak-anak itu sudah tidak bisa. Jadi Bupati Bandung ini bukan inspirator tapi motivator. Parah kan ini. Harusnya mendukung dengan adanya kebijakan Bapak Gubernur Jawa Barat ini. Anak-anak nggak usah dimasukin ke militer. Nah ini apalagi video apa? Saya nggak setuju. Ini video apa lagi? Ya, alasannya? Pertanyaan saya, alasannya dia masukin ke sana apa? Udah ada efek jerak katanya karena Oh, jerak. keterlaluan misalnya kayak kelitih gitu. Akar masalahnya kenapa? Handphone dibuang nih handphone. Anak diiniin, handphone matiin. Jangan kesana. Yang tahu ini siapa ya?
Jadi jangan lihat gunung esnya. Oh ini nakal, nakalnya kenapa? Orang tuanya tidak bisa ini, dia cari kesenangan di luar. Orang tuanya cerai dari luar. Rumah tangga adalah pusat. Ada apa? Bagaimana berkembangnya anak? Kalau dia sudah bagus dalam keluarga, kembang mau dilepas kemana aja, tidak akan ini. Tidak akan dia hanyut, tidak akan. Ini kayaknya nggak ngerti ya. Gitu. Jadi akar masalahnya selesaikan, ya, environmentnya betulkan, ya. Jadi jangan main potong kompas, selesaikan akar masalahnya. Ini gak jauh Kalau beda kayak sama gini dari jadi Cagur korban, nih. nanti akan Harus datang lagi, satu-satu datang gitu lagi, ibaratnya. Nakalnya nggak diselesaikan akarnya. Dia nggak fokus ke anak Benahi nakalnya. keluarga. Padahal ini anak Itu udah HP, nakal, segera udah nggak jangan bisa dihandle anak orang sekolah tuanya. diwajibkan menggunakan HP. Sampai Mana umur dia ada 18 tahun. Pak yang mau bisa diberhentiin nggak Di sini sumbernya. pakai HP. Prostitusi anak-anak, ada anak SD sudah tahu hal-hal yang dulu kami nggak tahu. Gitu. Itu akan masalahnya. Ini siapa sih? Itu loh. Itu siapa sih? Itu mau omong-omong kayaknya deh. Pinter ngomong. Siapa yang mau disuruh gak pakai HP? Itu anak-anak gak mau, Pak. Orang tuanya udah gak bisa handle lagi. Makanya barak militer tuh khusus untuk anak-anak nakal yang udah bandel, udah gak bisa dihandle. Nah habis dari situ, nanti setelah mereka tuh introspeksi diri, mereka menyadari akan semua perbuatan mereka itu bahwa salah. Itu di barak militer ada. Nah habis dari itu baru ketika pulang ke rumah tuh tetap diawasi. Nah di situ diperbaiki juga akar permasalahan seperti yang Bapak bilang tadi. Itu. Coba deh ibarat orang kecanduan, walaupun langsung Bapak misalnya dari keluarganya penyebab dari si anak nakal itu, walaupun keluarganya baik lagi, itu anak udah nakal, susah buat balik lagi. Itu orang siapa lagi? Untuk program KDM banyak sekali ya yang nggak suka sama programnya. Dan kebanyakan orang yang nggak suka sama program KDM itu, termasuk barak militer ini, kebanyakan mereka tuh pinter ngomong, teori, kebanyakan teori. Intinya mereka cuma bisa ngomong aja. Teori-teori, tapi kerja nyatanya itu nggak ada. Sekian untuk video kali ini. Semoga kalian suka untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.